Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahu rahmatillah adana fi ilmillah salatan wa salaman alaihi wa ala alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terlebih salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga besar kita, muslim wafuri dimanapun berada, selalu berhamdulillah syafaat dunia wal akhirah insyaallah amin rabbal alamin. Pada malam 22 Ramadan ini Al-Fakir ingin membawakan satu permasalahan, yaitu seputar zakat fitrah atau zakat mal, di mana terkadang ada beberapa hal yang dianggap merupakan kebiasaan berulang-ulang, dan kebiasaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan hukum syariat syarat sahnya zakat, sehingga menyebabkan secara tidak disadari akhirnya zakat kita itu salah dalam mendistribusikannya, salah dalam mendefinisikannya, sehingga akhirnya dikhawatirkan kalau zakat fitrah ini menjadi tidak sah alias tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu pada kesempatan ini Al-Fakir ingin memberitakan beberapa poin, yaitu 5 hal yang perlu kita cermati, karena 5 hal ini terkadang masih dianggap biasa tetapi merupakan sesuatu yang merupakan pelanggaran syariat. Yaitu yang pertama, kita paham salah satu yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Mari kita definisikan siapa itu amil. Dalam satu kitab, yaitu kitab Himpunan Fatwa MUI, ya, kitab Himpunan Fatwa MUI ini, di mana Majelis Ulama Indonesia Fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Di sini ditetapkan fatwa tentang amil zakat. Pertama, ketentuan hukum. 1. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Ini ada campur tangan pemerintah untuk mengangkat sekelompok orang, badan atau lembaga. Lalu kita melihat di kitab yang lain, yaitu di sini ada kitab keputusan Batsul Masail PWNU Jawa Timur. Di kitab ini disebutkan di sini di mana Batsul Masail tersebut salah satu di antaranya menanyakan tentang daripada amil zakat. Pertanyaannya setelah dikaji, diproses oleh para ulama, di sini ada pertanyaan tentang siapakah yang dimaksud imam untuk menentukan pembentukan amil zakat. Apakah panitia zakat yang dibentuk secara swakarta tersebut di atas bisa disebut amil zakat? Maka di sini berdasarkan Batsul Masail dengan diambil kitabnya dari sumber kitab Ibnu Hayah, kitabnya Al-Bajuri, dan kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Di sini disebutkan imam dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia adalah kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden, ataupun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang yang diberi wewenang, yaitu membentuk amil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang zakat, yaitu siapa? Gubernur, bupati, wali kota, atau camat. Sehingga kalau camat mengangkat itu pun sudah bisa menjadi amil. Lalu di sini panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak ada campur tangan dengan pengangkatan oleh pemerintah, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Lalu kalau kita melihat dalam kitab yang lain, di kitab fikih Fathul Muin, di sini disebutkan wal amilu kasain wa huwa man yab'asuhullah man yab'asuhul imamu. Di sini disebutkan amil seperti yang orang yang mengedarkan, yaitu orang yang diutus oleh pemerintah, ya, utus oleh pemerintah li'aziz zakat, untuk memungut zakat, ya, disebutkan sini. Jadi dari ketiga kitab ini secara tegas kita paham amil tersebut adalah baik itu lembaga ataupun sekelompok orang, suatu kelompok badan yang ditugaskan, diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan, memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan. Kalau
tidak ada campur tangan pemerintah, itu bukan amil. Itu yang seperti terjadi di masyarakat kita jelang akhir Ramadan, takmir masjid mengumpulkan masyarakat, siapa yang mau menjadi ngurusi, menampung, mendistribusikan, itu bukan amil karena tidak diangkat oleh pemerintah. Itu kita istilahkan sebagai panitia zakat atau sukarelawan zakat atau pengumpul zakat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kalau ada orang-orang yang berkecimpung dalam panitia zakat, maka dia bukan merupakan satu golongan yang berhak menerima zakat karena dia bukan amil. Kalau seandainya panitia zakat tersebut mau diberikan bagian zakat, maka bukan karena amilnya. Kalau kebetulan pas, mohon maaf, panitia zakat tersebut golongan fakir miskin, maka silakan dia mengambil zakat dengan bagian tertentu, tapi atas nama fakir miskinnya, bukan amilnya, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah permasalahan penyaluran dari zakat fitrah tersebut. Hendaknya panitia zakat fitrah berhati-hati dalam penyaluran fitrah agar fitrah yang disalurkan tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau yang wajib dinafkahi dengan cara seperti memberi tanda fitrah tersebut atau membagikan kepada daerah lain. Contoh, misalnya seperti ada satu masjid di satu tempat misalnya. Di tempat lingkungan masjid tersebut, mohon maaf, banyak orang fakir dan miskin. Nah, begitu jatuh tempo, begitu saatnya membayar zakat, maka si fakir miskin, sebut saja A, fakir miskin B, fakir miskin C, D, itu menyalurkan zakatnya lewat panitia zakat tersebut. Si A, fakir miskin, ngasih nitip zakat tersebut ke masjid tersebut. Si B juga nitip untuk disalurkan ke masjid tersebut lewat panitia tersebut. C dan D sama. Nah, biasanya yang terjadi di masjid tersebut nanti beras yang terkumpul yang dari para pengeluar zakat fitrah yang wajib, yang dari golongan fakir miskin itu biasanya ataupun tidak, itu rata-rata dicampur, dijadikan satu. Kenapa dicampur? Karena beralasan berasnya beda-beda, satu ada IR64, satu ada rojo lele dan sebagainya, dan ditimbang ulang, katakanlah ditimbang masing-masing 3 kilo, dikemas dengan kemasan yang rapi. Sekilas bagus karena pendapatnya apa? Oh, supaya rata, supaya berasnya roto dan sebagainya, campur, tidak ada beras bagus, tidak ada jelek, semuanya sama. Tetapi perhatikan, begitu dicampur, maka si panitia tersebut memanggil orang si A tadi fakir miskin, memanggil orang tersebut B fakir miskin, memanggil orang C tersebut yang fakir miskin, D yang fakir miskin tadi. Ya fulan, si A ke sini, Anda mendapatkan jatah zakat fitrah karena Anda termasuk fakir miskin. Nah, beras yang sudah dicampur tersebut dikasih kepada si A, ke B, ke C dan ke D yang fakir miskin. Nah, di sini dapat dipastikan si A begitu menerima beras dari masjid tersebut pasti akan mendapatkan fitrahnya sendiri yang dia serahkan. Kenapa? Karena sudah dicampur. Sama si B pun juga akan mendapatkan fitrahnya sendiri kembali kepada dia. Karena sudah dicampur, baik C dan D seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, maka apa? Akan menjadi tidak sah zakatnya karena dia menerima zakatnya sendiri. Sedangkan kita paham kenapa tidak sah. Coba kita lihat dalam niat zakat. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an badani atau an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama diri saya sendiri, fardu karena Allah. Saya niat mengeluarkan. Berarti kalau sudah mengeluarkan ada orang lain nanti berhak menerima. Tidak boleh begitu saya mengeluarkan beras saya ambil kembali untuk diri saya sendiri. Tidak boleh. Nah, ini secara tidak sengaja orang yang tadi mengeluarkan beras tersebut ke masjid, dia fakir miskin, si B yang fakir miskin keluar ke masjid tersebut dan dicampur, akhirnya begitu dia dipanggil untuk menerima zakat fitrah tersebut, akhirnya zakat fitrahnya dia akan dicampur, dia kembali ke dia sendiri, sehingga menyebabkan zakat fitrahnya tidak sah. Nah, ini yang terjadi. Lalu bagaimana supaya ini menjadi benar dan tidak tercampur? Mudah, tidak usah sulit. Jika si A fakir miskin ke masjid tersebut, maka bungkusnya dikasih kode dari fakir miskin A. Si B yang fakir miskin ngasih beras tersebut dari si B fakir miskin. Si C begitu, D juga begitu. Nanti waktu pembagian mudah. Beras fakir miskin yang A itu begitu A datang, jangan dikasih A. Sing beras yang A orang para datang itu dikasih jatahnya berasnya B. Yang B dikasih yang A, yang C kasih D, yang D dikasih
tidak usah dicampur sehingga kita tahu memberikannya pas pada sasarannya. Atau kalau memang terpaksa dicampur, maka silakan, tapi pastikan jangan diberikan pada lokasi yang sama si pemberi tersebut. Jadi kasih daerah lain, kasih RT yang lain, kasih RW yang lain, sehingga dia tidak menerima berasnya yang sama seperti itu. Lalu kita melihat di sini babakan nomor 3 tentang niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah ini perlu diluruskan, nama amal biniyah. Ya, ini penting sekali karena segala amal tergantung daripada niat. Maka niat tersebut yang Al-Fakir ingin akan khususan di sini. Seorang orang tua, saya sebagai ayah, itu bisa meniatkan istri saya, anak kandung saya yang belum balik, itu wajib saya niatkan. Karena yang belum balik tersebut wajib orang tuanya untuk meniatkan. Lalu kalau saya mempunyai anak yang sudah balik, itu bagaimana? Kalau seandainya anak saya yang sudah balik belum mampu alias masih sekolah, belum bekerja dan sebagainya, maka saya mentamlik nasihatnya, yaitu memberikan beras, diberikan kepada anak saya, dan anak saya tersebut menerima beras tersebut dan diniatkan oleh anak saya tersebut. Kalau anak saya ini sudah balik dan mampu, maka silakan dia beri sendiri, diniatkan sendiri. Kalau saya mau tetap mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk anak saya yang sudah mampu, maka kalau mau sah harus seizin daripada anak saya yang sudah balik dan mampu. Ya nak, bapak mau mengeluarkan zakat fitrah atas namamu, apakah kau mengizinkan? Kalau anak mengizinkan, ya ayah silakan, saya izinkan engkau memberikan beras fitrah untuk saya dan saya izinkan engkau meniatkan atas nama saya, itu silakan. Tapi kalau tanpa izin, inisiatif orang tuanya, tanpa izin daripada anak jenengan yang sudah balik dan mampu, maka kalau tidak tanpa izin maka menjadi tidak sah, seperti itu. Ya, lalu coba kita lihat kembali. Nah, lalu bagaimana kalau anak yang belum balik? Anak yang belum balik wajib orang tuanya untuk meniatkan. Kalau anak tersebut yatim, berarti kalau yatim itu dia tidak mempunyai ayah. Maka kalau ibunya hidup, maka yang niatkan ibunya. Anak yatim atau adalah anak yang kehilangan orang tuanya yang belum balik, ya seperti itu. Jadi kalau anak yatim yang niatkan siapa? Ibunya. Kalau anak piatu, yaitu yang tidak punya ibu, ibunya meninggal, dia masih belum balik, maka yang niatin bapaknya. Tapi di sini ada permasalahan. Kalau anak tersebut yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, lalu siapa yang meniatkannya dan dia belum balik? Anak yang belum balik tapi dia yatim piatu, maka yang mengeluarkan zakatnya yaitu yang mengurusi nafkahnya sehari-hari. Bisa jadi wasyi, yaitu orang yang menerima wasiat sepeninggal orang tuanya anak tersebut. Fulan, kamu kalau saya tidak ada urusi anak saya tersebut, maka dia. Atau kalau tidak ada qayyim atau sulahaul balad. Atau kalau tidak ada, maka yang mengurusi anak yatim tersebut di mana dia tinggal. Misalnya dia tinggal pada yayasan aitam, yayasan yatim piatu, maka kepala pondoknya tersebut yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut dengan meniatkannya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kejadian alhamdulillah min dzalik, yaitu anak, mohon maaf, yaitu belum balik tapi hasil di luar pernikahan. Kalau dalam masyarakat mengatakan yaitu anak zina, alhamdulillah min dzalik, ya seperti itu. Maka di sini disebutkan kalau kasusnya seperti itu, anak yang hasil zina, maka yang meniatkan adalah si ibunya sendiri. Jadi bukan bapak, karena kalau anak hasil zina itu adalah anak ibu. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa fitratu waladiz zina ala ummihi. Zakat fitrah anak hasil zina menjadi kewajiban si ibu. Jadi ingat, yang niatkan si ibu, yang mengeluarkan berasnya itu si ibu. Seperti itu. Kalau dia belum balik atau balik sudah belum mampu, maka menjadi tanggung jawab ibu, bukan si bapaknya, karena bapaknya bukan bapak biologisnya. Seperti itu. Lalu yang kelima yang perlu kita perhatikan, zakat fitrah ini adalah zakat badan, dikeluarkan dalam makanan pokok. Zaman dulu makanan pokok
pokoknya itu yaitu kurma, yaitu gandum dan sebagainya, makanan pokok. Sehingga dikiaskan di Indonesia makanan pokoknya tersebut adalah beras. Ya. Nah, karena ketentuan ini menurut mazhab Imam Syafi'i yang sebagian besar orang Indonesia menolak mazhab Imam Syafi'i, bagi kalau mengeluarkan zakat harta fitrah dalam bentuk uang itu tidak sah. Kenapa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tidak sah? Karena coba lihat niatnya. Ya, kalau zakatnya dalam uang, bentuk uang, itu namanya zakat mal, zakat harta, di mana zakat harta itu uang, emas, perak. Jadi seperti ini contohnya yang menyebabkan tidak sah. Kalau misalnya ada orang mengeluarkan zakat fitrah bawa uang, maka begitu panitia zakat terima, ya saya terima, coba niat dulu. Maka orang tersebut niat, nawa itu, an-ukhrija zakat al-fitri. Coba kita perhatikan, orang tersebut membawa uang, lalu niat, saya niat, dibimbing biasanya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Begitu orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah, bendanya yang pegang itu uang, bukan beras. Mestinya kalau bendanya yang dipegangkan uang, saya niat mengeluarkan zakat mal, bukan fitrah. Nah, kalau dia niat mengeluarkan zakat fitrah, megangnya uang, berarti niatnya harus saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau yang dipegang uang, dia mengeluarkan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah, tidak sah. Karena apa? Tidak sesuai antara niat dengan barang yang dipegang. Seperti itu. Nah, sehingga ini dapat dimengerti. Walaupun uang dikasih orang-orang akan senang, tapi salah peruntukannya karena ini adalah ibadah yang ada aturannya. Sebagai contoh seperti ini, misal ada orang ngundang saya jam 8 malam untuk makan malam, tapi dia bilangnya seperti ini, Pak Mahdi, ke rumah saya nanti jam 8 malam, ngapain kita makan siang bersama? Ini kan aneh, dia sama-sama makan, sama-sama kenyang, tapi kan salah. Ini bukan makan malam, tapi ini bukan makan siang, tapi ini makan malam. Sama. Kalau saya megang uang niatnya zakat fitrah, ini bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Sehingga mari mulai sekarang kita benahi, yaitu belilah makanan pokok setempat untuk dibuat sebagai zakat fitrah, sehingga zakat kita itu sah dan menurut syariat seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dari sekian banyak permasalahan zakat yang Al-Fakir ungkapkan merupakan beberapa pilihan dari hal-hal yang terkadang sering disepelekan di masyarakat sehingga berakibat fatal, yaitu tidak sahnya zakat kita. Insya Allah mudah-mudahan dari asatid yang lain bisa menambahkan yaitu beberapa poin-poin yang penting yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.